Li Yunxiao tersenyum tipis. Dalam kata-kata Hailin, semua orang baik-baik saja. Dia melirik Zhou Xiang dan sampai pada suatu kesimpulan. Raja bela diri bintang 5. Tampaknya seseorang setidaknya harus menjadi raja bela diri untuk menjadi pemimpin tim pasukan tentara bayaran pemula. Zhou Xiang juga masih sangat muda. Sepertinya dia sangat berbakat. Resimen menugaskannya ke tempat seperti itu untuk mencampuri urusan orang lain. Mungkin itu adalah bentuk perlindungan baginya. Lagi pula di hutan bernyanyi yang berbahaya, bahkan raja bela diri pun bisa mati kapan saja. Li Yunxiao menyapanya. Saya pemimpin tim baru dari tim ke-8. Saya akan bertanggung jawab atas tempat ini mulai sekarang. Dia menunjuk Zhou Xiang dan tersenyum. Termasuk kamu. Mata Zhou Xiang hampir keluar. Dia menatap Li Yunxiao dengan tatapan kosong untuk beberapa saat, lalu melolong ke langit. Apakah ini ujian terakhir yang diberikan pemimpin kepadaku? Seorang anak kecil. Mungkinkah dia anak haram pemimpin? Wajah Li Yunxiao menjadi gelap. Matanya langsung berubah menjadi merah darah dan menyusut menjadi bulan baru. Dia berteriak, kekurangan bulan. Gelombang energi yang sulit ditangkap menyebar tanpa henti. Tubuh Zhou Xiang bergetar. Muridnya tiba-tiba berkontraksi. Sejumlah besar. Energi mental mengalir ke samudera spiritualnya seperti air pasang. Dia buru-buru menutup matanya karena ngeri dan segera mundur. Mata adalah jendela jiwa. Meski serangan mental energi bisa terjadi di mana-mana, jika lawan membuka matanya, itu sama saja dengan membuka jendela untuk menerima serangan. Ini akan menjadi upaya 2 kali lipat untuk setengah hasil. Meskipun dia menutup matanya, kekuatan yang mengalir ke samudera spiritualnya menghancurkan pertahanan di samudera spiritualnya dan langsung masuk ke dalam jiwanya. Yah! Zhou Xiang mengerang. Semburan darah melonjak ke tenggorokannya, tapi dia menelannya. Mulutnya dipenuhi rasa darah. Dia tidak berani membuka matanya. Dia berkata kaget dengan mata terpejam. Kamu seorang alkemis tingkat tinggi? Li Yunxiao berkata dengan tenang. Mulai sekarang aku atasanmu. Zhou Xiang menelan ludahnya dengan getir. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Hailin dengan menyedihkan. Jelas sekali dia berkata, sekelompok alkemis sudah cukup untuk menjagaku, dan sekarang satu lagi dikirim untuk menjagaku. Belum lagi, dia ahli dalam serangan energi mental. Aku khawatir aku tidak akan hidup lama. Tuan Muda Hailin, aku akan meninggalkan ibuku yang sudah tua dalam perawatanmu. Memikirkan kesedihannya, Zhou Xiang tidak bisa menahan tangisnya. Wajah Zulei basah oleh keringat dingin. Pihak lain adalah ahli kaisar bela diri, tapi dia sebenarnya menangis. Jelas sekali bahkan seorang kaisar bela diri pun tidak akan mampu bertahan di tempat yang tidak manusiawi seperti itu. Hailin berpura-pura menepuk pundaknya dan menghiburnya. Jangan khawatir, Kakak Yunxiao akan melindungimu di masa depan. Kamu tidak akan menderita jika mengikuti Kakak Yunxiao. Kakak Yunxiao adalah orang yang sangat baik. Li Yunxiao melirik bangunan mirip labu itu dan merasakan fluktuasi yang datang dari dalam. Senyuman penuh pengertian muncul di matanya saat dia berkata, Zhou Xiang, bawa kami masuk untuk melihatnya. Zhou Xiang menangis terseduh-seduh ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Tidak. Jika kamu ingin pergi, masuklah sendiri. Li Yunxiao terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Apakah itu menakutkan? Zhou Xiang tersenyum dingin dan berkata, Kamu akan tahu begitu kamu masuk dan mencobanya. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika Anda bisa bertahan selama setengah jam di dalam, saya akan diyakinkan oleh Anda dan memanggil Anda bos. Jika tidak, Anda harus menemukan cara untuk memindahkan saya keluar dari pasukan ke-8. Ekspresi licik muncul di matanya saat dia berkata dengan antisipasi, Bagaimana menurutmu? Li Yunxiao tersenyum dan berkata, Setuju. Mari kita tunggu di luar. Dia berjalan ke dalam gedung tanpa melihat ke belakang. Zhou Xiang tertawa terbahak-bahak saat dia melihatnya memasuki labu.
Haha, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Dinglinger memandangnya dengan tenang dan berkata, "Saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Sebaiknya Anda memikirkan bagaimana Anda akan memanggil saya bos nanti." Zhou Xiang berkata dengan percaya diri, "Saya tidak akan kalah. Tak satu pun dari Arcane Masters itu yang bisa bertahan lebih dari setengah jam di tempat terkutuk itu." Dia melirik Dinglinger dan berkata sambil menyeringai jahat, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika Anda bisa bertahan selama setengah jam di dalam, saya akan diyakinkan oleh Anda dan memanggil Anda bos. Jika tidak, Anda harus menemukan cara untuk memindahkan saya keluar dari pasukan ke-8. Ekspresi licik muncul di matanya saat dia berkata dengan antisipasi, "Bagaimana menurutmu?" Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Setuju. Mari kita tunggu di luar." Dia berjalan ke dalam gedung tanpa melihat ke belakang. Zhou Xiang tertawa terbahak-bahak saat dia melihatnya memasuki labu. "Haha, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini." Dinglinger memandangnya dengan tenang dan berkata, "Saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Sebaiknya Anda memikirkan bagaimana Anda akan memanggil saya bos nanti." Zhou Xiang berkata dengan percaya diri, "Saya tidak akan kalah. Tak satu pun dari Arcane Masters itu yang bisa bertahan lebih dari setengah jam di tempat terkutuk itu." Dia melirik Dinglinger dan berkata sambil menyeringai jahat, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pacarku." Ekspresi Dinglinger tenggelam saat dia berkata dengan dingin, "Jika kamu kalah, kamu akan menampar dirimu sendiri 10 kali dan merangkak di tanah seperti anjing." "Baiklah, kesepakatan." Zhou Xiang tidak bisa berhenti tertawa. Dia bahkan meneteskan air mata. "Syukurlah, aku, Zhou Xiang, akhirnya bebas. Aku tidak hanya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini, tapi aku juga mendapatkan seorang gadis cantik. Dunia ini sangat indah." Dinglinger memandangnya dengan dingin. Dia mendengus. Dia 100% percaya diri. Siapakah Li Yunxiao? Dia dulunya adalah Master Arcane Agung tingkat 9, seorang pria yang berdiri di puncak jalur formula di alam surga seni bela diri. Beberapa dari mereka menunggu dengan tenang di luar. Awalnya, wajah Zhou Xiang penuh kebanggaan. Dia terus menilai Dinglinger, mengagumi pacar yang akan dimilikinya. Kemudian, ketika dia dipelototi oleh niat membunuh Dingling, dia tidak berani melihatnya lagi. "Pergilah. Beraninya kamu merusak kehalusanku. Kamu pantas mati." Benar saja, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar dari dalam, menyebabkan seluruh bangunan labu bergetar beberapa kali. Zhou Xiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, orang itu sudah ditakdirkan. Dilihat dari suaranya, itu pasti Tuan Fang Rui. Dia sedang menyempurnakan pil bumi putus asa dengan 5 master yang bekerja bersama. Ini adalah momen yang paling krusial. Sekarang, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan orang itu." Dia melirik Dinglinger dengan puas, tapi dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhou Xiang merasa tidak nyaman, tapi dia mendengus melalui hidung. Dia tampak berpuas diri, seolah dia akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam labu, seorang lelaki tua yang ceroboh berteriak pada Li Yunxiao, "Sialan! Kami menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk itu dan kami menghabiskan banyak harta untuk itu, tetapi Anda merusaknya. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan bisa membebaskan diri dari ini." 4 master misterius lainnya juga memiliki ekspresi muram. Tubuh mereka sangat pucat. Mereka tidak seperti itu hanya karena mereka marah. Setelah pemurnian dalam waktu yang lama, kekuatan jiwa para master misterius ini telah habis. Ki dan darah mereka lemah, dan mereka tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Sejumlah besar master misterius di sekitarnya juga disiagakan oleh suara gemuruh. Mereka semua menoleh. Astaga, Tuan Fang Rui menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan pil bumi putus asa. Apakah dia gagal lagi? Apakah pil bumi putus asa ini begitu sulit untuk dimurnikan? Bahkan, dengan kekuatan gabungan dari 5 master, masih tidak berhasil. Pil Desperate Earth hanyalah pil tingkat ke-5. Tuan Fang Rui sendiri adalah eksistensi tingkat ke-5. Pil Desperate Earth
adalah pil tingkat atas di antara pil tingkat kelima. Pil ini dapat meningkatkan kemungkinan Raja Bela Diri menerobos ke alam enam arah sebesar 30%. Gagal adalah hal yang normal. Bahkan Master Misterius tingkat 6 memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Saya kira tidak. Anak itu pasti mengganggu kehalusan Tuan Fang. Kalau tidak, dia tidak akan gagal. Bagaimanapun, dia telah mempersiapkannya selama lebih dari setengah tahun. Dia hanya memulai dengan percaya diri. Untuk sesaat, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke sisi ini dan mulai berdiskusi. Li Yunxiao memandang lelaki tua yang ceroboh itu, mengangkat alisnya dan mengejek. Kamu gagal dalam pemurnianmu sendiri dan menyalahkan orang lain. Apakah ada orang yang tidak tahu malu seperti kamu? Fang Rui sangat marah. Dia gemetar karena marah dan berkata, Saya gagal. Tahukah Anda berapa banyak persiapan yang saya lakukan untuk penyempurnaan ini? Setiap langkah diulangi lebih dari 100 kali. Itu adalah rencana yang sangat mudah. Anda harus memberi kompensasi kepada saya untuk perbaikannya. Li Yunxiao mendengus dan berseru. Untuk menyempurnakan pil bumi putus asa, kamu hanya membutuhkan 7 bahan utama dan 36 bahan tambahan. Setidaknya ada 100 bahan berbeda di tungku pil Anda. Benar-benar berantakan. Itu akan menjadi keajaiban jika Anda tidak gagal. Dan bagian terburuknya adalah jika Anda gagal, Anda menyalahkan saya. Fang Rui terkejut. Metode untuk menyempurnakan pil Desperate Earth adalah rahasia besar. Bagaimana anak ini tahu bahwa ada 7 ditambah 36 materi? Terlebih lagi, bagaimana dia tahu bahwa ada lebih dari 100 bahan di tungku pil? Apakah dia menciumnya? Itu tidak mungkin. Kamu tidak tahu apa-apa. Pil Desperate Earth adalah pil tingkat kelima teratas. Ini berisi sejumlah besar niat bela diri 6 arah. Inilah alasan mengapa hal itu dapat meningkatkan peluang menerobos ke ranah martial leluhur sebesar 30%. Namun 7 ditambah 36 material, selain 3 material utama, semuanya merupakan material tingkat kelima. Dengan kekuatan kami, sangat sulit untuk menaikkannya ke tingkat ke-6. Oleh karena itu, kami menggunakan sejumlah besar material, tingkat ke-6, untuk menyempurnakan niat bela diri 6 arah dan menggabungkannya ke dalam tungku pil. Fang Rui menjelaskan lama sekali. Akhirnya dia menampar kepalanya dan dengan marah berkata, Apa yang harus kujelaskan pada bocah nakal sepertimu? Cepat dan hubungi tetua keluargamu agar mereka dapat membantuku memperbaikinya. Li Yunxiao mengungkapkan ekspresi simpatik seolah-olah dia sedang melihat orang yang putus asa. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Jika kekuatanmu tidak cukup, maka jangan memaksakan diri untuk memperbaikinya. Itu membuang-buang bahan dan tenaga. Selain bahan 7 tambah 36, jika ada cara lain, itu akan diturunkan sebagai pil, resep sejak lama. Anda sekelompok sampah, namun Anda ingin meningkatkan resep pilnya. Secara teori, jalur teknik tingkat kelima dapat menyempurnakan keberadaan tingkat kelima manapun. Tapi karena ada banyak orang idiot dengan kecerdasan terbatas dan juga karena mereka suka bermain trik, perbedaan antara setiap peringkat seperti perbedaan antara langit dan bumi. Karena Anda adalah eksistensi tingkat kelima, Anda harus dapat menggunakan 7 ditambah 36 bahan untuk menyempurnakan pil Desperate Earth. Li Yunxiao berjalan di depan tungku pil. Dia membuka tutupnya dan mengerutkan kening. Dia mengosongkan semua ampas dari proses pemurnian yang gagal. Kemudian, dia mengeluarkan 7 ditambah 36 bahan dari rak obat dan memasukkannya kembali. Kelopak mata Fang Rui melonjak, jantungnya bergetar. Dia mengira Li Yunxiao hanya mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil bumi putus asa. Namun melihat dari 43 bahan yang dia pilih, anak laki-laki ini benar-benar mengetahui resep pil untuk pil bumi putus asa. Dan dari fluktuasi energi yang keluar dari tubuhnya, kamu adalah seorang alkemis. Fang Rui berteriak ngeri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berkata dengan kaget, Ini bagaimana mungkin?
Kamu, peringkat alkemis apa kamu? Li Yunxiao menutup tutupnya dan meliriknya. Dia berkata, ada urat naga api di sini dan energi yang membubung ke langit. Selain jalur teknik tingkat kelima saya, itu lebih dari cukup untuk menyempurnakan pil bumi putus asa. Dia mengeluarkan formula hukum yang terbang ke tungku pil. Segera tungku itu mulai berputar. Permata yang tergabung dalam tungku mulai memancarkan cahaya warna-warni, sangat indah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.